Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rajun Dasongko dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi D3 Akuntansi Angkatan tahun 2019. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan atau menerangkan tentang buku Certified Accurate Professional atau CAP sesi kedua buku biru seperti ini. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan tentang CAP ini pada bab kedua, yaitu penginputan transaksi pada modul penjualan atau sales. Baik, kita masuk ke transaksi pertama, yaitu transaksi penjualan dengan uang muka. Seperti yang ada di buku, kita ikuti petunjuk atau instruksinya. Yang pertama, kita buka sales order ini. Lalu kita masukkan nama customer-nya atau pelanggannya, yaitu Cyber Furniture. Lalu kita isikan nomor pesanan pembelian di sini, CF PO 001. Lalu kita isikan pada SO number order 1000. Kita isikan SO date-nya 5 Januari 2010. Kita isikan ship date-nya tanggal 8 Januari 2010. Kita isikan lagi pada ship via-nya ini mobil pick up. Lalu kita klik Acquisition, lalu kita checklist di 10.0001, kita oke. Lalu di sini akan muncul item atau produknya. Lalu kita pilih down payment di sini sesuai yang ada di buku. Yes. Lalu kita oke. Lalu setelahnya pada sales invoice kita isikan pada PO number di sini, yaitu CF PO 001, invoice numbernya UPC, $10.000. Lalu kita isikan invoice date-nya, yaitu 5 Januari 2010. 5 Januari 2010. Lalu kita isikan ship date-nya 5 Januari 2010. Lalu kita isikan uang mukanya pada kolom unit price di sini, yaitu sekitar atau oke, kita isikan pada unit price. Setelah ship via mobil pickup, kita isikan unit price-nya sebesar 4 juta. Setelah itu kita isikan di sini sales receipt. Kita oke saja. Lalu isikan nomor transaksi penerimaan pelanggan pada file form number di sini 10.600. Lalu kita isikan payment date-nya 5 Januari 2010. Lalu kita isikan nomor ceknya, yaitu 334. Lalu kita isikan tanggal ceknya, yaitu tanggal 7 Januari 2010, 07. Kita isikan
banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Lalu kita pilih atau klik Save and Close. Kita save and close lagi, lalu kita save and close lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan ke transaksi kedua, yaitu pengiriman barang sebagian. Sesuai yang ada di buku, kita ikuti instruksinya, kita masuk ke dalam delivery order, lalu kita pilih nama customernya, yaitu di sini PT Sentosa, lalu kita isikan delivery numbernya, yaitu deliver 100, kita isikan delivery date-nya, yaitu 5 Januari 2010. Kita klik select SO, lalu kita centang di sini, lalu kita pilih OK, lalu kita akan mengubah jumlah atau mengubah kuantitas menjadi satu set pada AC Chenghong CSC O9P3 sebanyak satu set, dan keramik 30 kali 30 fancy menjadi 5. Lalu kita save and close. Masih dalam transaksi 2, kita klik delivery order, lalu kita pilih customernya PT Sentosa, lalu kita isikan PO numbernya, kita isikan delivery numbernya, yaitu deliver 101, lalu kita isikan delivery date-nya 6 Januari 2010. Lalu kita pilih select SO, kita centang order strip 1001, kita klik OK, lalu kita klik save and close. Ke dalam transaksi ketiga, yaitu penjualan dengan ongkos kirim dan diskon faktur. Sesuai yang ada di buku, kita isikan di sini, kita klik sales invoice, lalu kita pilih customernya, yaitu Powerland Electronic. Kita isikan di sini 7024. Lalu kita klik OK. Kita isikan PO numbernya di sini PE ref strip. Kita isikan di sini PO numbernya PE strip ref garing 0099. Lalu kita isikan invoice numbernya di sini dengan invoice strip 001. Lalu kita isikan invoice date-nya tanggal 7 Januari 2010. Lalu kita isikan ship date-nya, yaitu tanggal 31 Januari 2010. Kita isikan di sini ship date-nya 31 Januari 2009. Lalu kita pilih ship via-nya, yaitu via FedEx. Setelah itu kita isikan nama di sini, itemnya beserta dengan quantity dan juga price-nya.
kita isikan di sini sesuai yang ada di buku. AC Panasonic 00022. Lalu kita isikan kuantitinya yaitu 5. Kita isikan unit price-nya Singapura dolar 900. Lalu kita isikan lagi AC General LCT 12. Lalu kita isikan kuantitinya 3. Kita isikan unit price-nya yaitu 600 Singapura dolar. Selanjutnya kita isikan di sini mesin cuci LG. Lalu kita isikan kuantitinya atau jumlahnya 3 set dengan unit price 198 Singapura dolar. Kita isikan kembali kulkas Toshiba 2 pintu dengan kuantiti 5 dengan unit price 395 Singapura dolar. Setelah itu kita isikan diskon pada file lalu kita isikan di sini file diskon yaitu 5 5 5 5. Lalu kita isikan price-nya di sini ya. Lalu kita isikan diskonnya di sini. Lalu setelah semuanya sudah terisi di item, lalu langkah selanjutnya kita isikan diskon sebesar 5 dolar Singapura. Lalu di kolom freight kita isikan 45 Singapura dolar. Setelah sudah seperti itu, lalu kita save. Ada 4 item di sini. Lalu langkah selanjutnya kita isikan diskon sebesar 5 dolar Singapura. Lalu kita isikan freight-nya yaitu 45 Singapura dolar. Setelah itu kita isikan ongkos kirim pelanggan pada file freight account. Di sini tulis ongkos kirim pelanggan. Ini ya. Oke, lalu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 4 yaitu membuat faktur penjualan dari 2 pengiriman barang yang berbeda. Caranya kita pilih sales invoice, lalu kita klik nama customernya yaitu PT Sentosa, lalu kita isikan invoice date-nya di sini yaitu kita isikan invoice date-nya 8 Januari 2010. Lalu kita pilih select DO di sini. Kita pilih deliver 101. Kita centang dan kita oke. Setelah mengisi invoice date-nya, kita klik select DO, lalu kita pilih atau kita centang deliver 100 dan deliver 101. Kita ketik atau kita klik OK. Selanjutnya kita klik save and close.
Kita masuk ke transaksi kelima, yaitu membuat faktur penjualan atas pesanan penjualan dengan uang muka. Caranya, kita klik sales invoice, lalu kita pilih di sini customer-nya yaitu Cyber Furniture. Lalu kita isikan invoice date-nya di sini 11 Januari 2010. Lalu kita klik di sini select SO, lalu kita centang order garing 1000. Kita klik OK. Lalu kita save and close. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-6, yaitu menggunakan sebagian uang muka dan mengembalikan sisanya kepada pelanggan. Langsung saja kita masuk ke transaksi tanggal 18 Januari 2010. Kita klik sales invoice terlebih dahulu, lalu kita isikan nama customer-nya yaitu PT Bangunan Perkasa. Kita isikan tanggal invoice date-nya di sini 18 Januari 2010 ya. Lalu kita isikan di sini select DO, deliver 102. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke tab down payment, lalu kita ubah total down payment-nya menjadi 38.032.500. Lalu kita klik save and close. Setelah itu kita masuk transaksi tanggal 19 Januari 2010. Kita klik sales invoice lagi. Lalu kita isikan nama customer-nya yaitu PT Bangunan Perkasa. Kita isikan PO number-nya di sini BP 003. Lalu kita isikan invoice date-nya yaitu tanggal 19 Januari 2010. Kita isikan ship date-nya 19 Januari 2010. Lalu kita centang inclusive text-nya ini. Lalu kita pilih itemnya opening balance. Lalu kita klik OK. Kita isikan kuantitinya 1. Lalu kita isikan di sini unit price-nya 12.177 rupiah. Setelah sudah seperti itu, kita isikan di sini select SO ya. Lalu kita centang order strip order garing 1002, lalu kita OK. Lalu kita save and close. Jangan lupa di sini dicentang inclusive text-nya. Lalu kita save and close terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu mengembalikan nilai PPN atas uang muka penjualan. Kita klik sales return di sini. Lalu kita pilih customer-nya PT Bangunan Perkasa. Lalu kita isikan 19 Januari di sini date-nya. Lalu kita isikan di sini nomor faktur yang sudah kita buat sebelumnya.
Lalu kita di sini mengklik item description, lalu kita pilih opening balance di sini. Kita pilih no, kita save and close. Oh, di sini satu ya, lalu kita save and close. Setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengembalikan uang muka penjualan kepada pelanggan, yaitu kita pilih sales receipt, kita isikan PT Bangunan Perkasa, lalu kita isikan tanggal payment date-nya 19 Januari 2010. Lalu kita isikan nomor ceknya di sini 255 dan tanggalnya 21 Januari 2010. Lalu di sini kita klik atau centang nomor faktur. Kalau di buku invoice 005, kalau di sini 1001 ya. Lalu kita save and close. Yes. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-7, yaitu penjualan dengan salesman. Kita pilih sales di sini. Lalu kita klik sales invoice. Lalu kita klik PT Indah Elektrik. Kita isikan invoice date-nya di sini pada tanggal 19 Januari 2010. Tanggal pengirimannya yaitu 19 Januari 2010. Lalu kita isikan di sini shipnya mobil pickup. Setelah itu kita pilih nama penjual pada field salesman. Atas nama Vindi Nirmala. Lalu kita isikan di sini detail itemnya. Pompa air di sini sesuai yang ada di buku ya. Pompa air Hitachi banyak 8 set. Lalu kita isikan di sini pompa air Sanyo sebanyak 2. Pompa air kita isi. Kita isikan pompa air Sanyo di sini sebanyak 2 set. Lalu kita isikan lagi kulkas Panasonic 1 pintu sebanyak 4 set. Lalu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 8, yaitu pengiriman barang ke alamat yang berbeda. Kita masukkan di sini klik aktivitas, lalu kita pilih delivery order.
Setelah kita klik delivery order, kita pilih di sini nama pelanggannya yaitu Tools Hardware. Lalu kita isikan default account receivable for USD not defined. Oke, kita di sini klik setup reference ini. Lalu kita pilih currency. Lalu kita isikan terlebih dahulu ya di sini sesuai mata uang. Setelah kita mengisi tadi, kita klik di sini nih PT Hardware. Kita cari ya Tools Hardware di sini. Lalu kita isikan delivery date-nya tanggal 20 Januari 2010. Lalu kita di sini klik SO, lalu kita centang order garing 1003, lalu kita oke. Lalu kita isikan kunci Paloma pada control quantity di sini yaitu sebanyak 4. Lalu kita klik tanda panah ke bawah di samping field ini di sini kita isikan PT Bangunan Prakasa. Oke, lalu kita save and close. Setelah itu kita lakukan transaksi penagihan penjualan. Kita pilih faktur penjualan di sini atau sales invoice. Lalu kita isikan di sini hardware atau kita klik select DO. Lalu kita centang delivery 103. Lalu kita save and close. Transaksi ke-9 yaitu penjualan dengan unit satuan kedua. Kita masuk ke sales invoice terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nama customer di sini yaitu Multijaya Mur. Lalu kita isikan pada invoice date-nya di sini tanggal 22 Januari 2010. Lalu kita isikan tanggal pengirimannya sama 22 Januari 2010. Lalu kita isikan shift-nya yaitu mobil pick up. Kita isikan salesman-nya di sini yaitu Iwan Setiawan. Lalu kita isikan itemnya yaitu menjual set-in Mowilex 20 liter yaitu 50 kaleng. Lalu kita isikan lagi keramik 30 kali 30 fancy dengan 5 dus. Kita ubah menjadi dus ya. Lalu kita save and close.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-10, yaitu pelunasan piutang sebagian oleh pelanggan. Kita pilih di sini sales receipt. Lalu kita pilih ini nama customernya yaitu Powerland Elektronik. Lalu kita isikan di sini 7024. Kita isikan form numbernya yaitu 10601. Payment date-nya yaitu 8 Januari 2010. Lalu kita isikan check numbernya di sini 234. Check date-nya di sini 12 Januari 2010. Lalu kita isikan di sini Panin SID. Lalu kita centang di sini nomor invoice 001 pada kolom page. Lalu kita klik save and close. Kita masuk ke transaksi ke-11, yaitu melunasi sisa piutang pada faktur penjualan. Kita pilih sales receipt di sini. Lalu kita isikan Cyber Furniture. Isikan nomor transaksi ke form number di sini yaitu 10604. Lalu kita isikan payment date-nya di sini 20 Januari 2010. Lalu kita isikan nomor ceknya di sini 886 dengan payment cek date-nya itu 22 Januari 2010. Lalu kita disisikan BCA IDR. Lalu kita pilih pad invoice 010. Lalu kita di sini klik calculate. Lalu kita second. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 12, yaitu pembayaran PPN pada transaksi penjualan mata uang asing. Kita petunjuk penginputannya pada transaksi ke-12 yaitu penerimaan DPP. Kita pilih sales receipt di sini. Lalu kita isikan Powerland dengan IDR 7045. Lalu kita isikan payment date-nya 21 Januari 2010 dengan cek 605. Cek date-nya yaitu tanggal 27 Januari 2010. Lalu kita centang di sini invoice 001. Kita klik atau pencet icon calculate. Lalu kita klik save and. Jika sudah, kita masuk ke penerimaan PPN. Kita pilih sales receipt di sini. Lalu kita isikan Powerland Elektronik.
kita isikan power plan elektronik dengan IDR sama seperti tadi 7045. Kita isikan payment date-nya 21 Januari 2010. Lalu kita tanggal ceknya 21 Januari 2010. Lalu kita pilih Mandiri IDR. Kita centang di sini fiscal payment. Kita centang di sini file-nya. Lalu kita klik tambah tombol atau icon calculate. Lalu kita save and close. Kita masuk ke transaksi ke-13, yaitu penerimaan penjualan dengan mata uang asing dan pengembalian kelebihan bayar ke pelanggan. Kita isikan pada tanggal transaksi 22 Januari 2010. Kita masuk ke sales receipt di sini. Lalu kita pilih di sini PT Sentosa. Lalu kita isikan di sini payment date-nya 22 Januari 2010. Lalu kita isikan di sini bank Danamon USD. Lalu kita isikan rate-nya di sini yaitu 9.850. Isikan check number-nya yaitu 553. Lalu dengan check date-nya 25 Januari 2010. Lalu kita centang di sini invoice 002. Lalu isikan amount-nya di sini 1035. Lalu kita save and close. Untuk transaksi tanggal 26 Januari 2010, kita masuk ke sales receipt di sini. Lalu kita klik PT Sentosa. Lalu kita isikan payment date-nya di sini, yaitu tanggal 26 Januari 2010. Lalu kita isikan check date-nya di sini tanggal 26 Januari 2010. Lalu kita isikan di sini Bank Mandiri IDR ya. Lalu kita klik apply from credits. Lalu kita save and close. Masuk transaksi ke-14, yaitu transaksi retur penjualan untuk faktur sudah lunas dan mengalokasi faktur lainnya yang belum lunas. Kita klik di sini sales return untuk transaksi 27 Januari 2010. Kita isikan Saber Furniture. Lalu kita isikan nomor transaksi pada SR ini yaitu 10 strip 601. Lalu kita pilih file pada date-nya yaitu pada tanggal 20 Februari 2010. Lalu kita di sini pilih voice. Lalu kita pilih meja rias Olimpik. Di sini kita pilih yaitu meja rias Olimpik 3605. Dan kita klik no. Lalu kita isikan di sini kuantitinya 1. Lalu kita save and close. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2010, kita di sini memasukkan ke sales receipt ini. Lalu kita isikan Saber Furniture. Lalu kita isikan tanggalnya, tanggal transaksi di sini. (28 Januari 2010).
Lalu kita isikan tag tag numbernya yaitu 992. Lalu kita isikan check date-nya yaitu 2 Februari 2010. Kita pilih bank BCA IDF. Lalu kita pilih invoice di sini, kita cetak. Lalu kita isikan pembayarannya pada file payment amount sebesar 12 juta. Lalu kita klik di sini calculate. Lalu kita save. Yang terakhir transaksi ke-15 yaitu penerimaan penjualan dengan cek dan tidak bisa dicairkan. Kita klik list di sini. Lalu kita pilih sales receipt. Lalu kita pilih untuk tanggal di sini 2010. Lalu kita cari penerimaan penjualan dengan nomornya itu 10/605 di sini ya. Lalu kita klik void check di sini. Lalu kita klik yes. Lalu kita save and close. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.